Halo guys, saya mau katakan gini, saya dan saudara harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, titik. Saya menangkap ini di dalam 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak ada yang ditutupi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3:18. Saya akan menjelaskan ayat ini secara detail supaya kita mengerti mengapa kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dari kemarin saya suka banget dengan tokoh Paulus karena dia menyerahkan penuh hidupnya buat pelayanan. Dia memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah umat, bertaruh dengan nyawanya. Ada statement yang menarik yang dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Selama dia hidup, hidupnya buat Kristus. Karena dia setelah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Wow, excellent juga pelayanannya. Dan saya yakin Paulus pada waktu itu dia sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang belum mengenal Kristus sekalipun ketika melihat Paulus akan merasakan damai, ketenangan, kasih yang belum pernah dialami. Dan Paulus menunjukkan itu. Karena dia menetapkan kepribadian, sifat, karakteristik Allah menetap di dalam pribadinya, di dalam pelayanannya. Makanya gak heran Paulus ini sangat konsisten betul dalam pelayanannya. Saya akan menjelaskan ayat ini secara detail supaya kita mengerti ayat ini dengan baik. Ada sebuah fakta yang tidak banyak orang percaya ketahui nih guys, mengenai apa yang mereka alami ketika mereka menjadi orang percaya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa semua orang percaya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Paulus mengingatkan bahwa kematian Yesus itu sempurna buat kita. Dia telah menyelamatkan saya dan saudara dari maut. Kita diberikan kehidupan yang baru. Sorga menjadi milik kita karena Kristus. Ya. Rasul Paulus menggambarkan ilustrasi cermin untuk menjelaskan hal ini. Kita tahu ya, cermin itu akan dengan jujur memperlihatkan seluruh kondisi dari objek yang dipantulkan. Tidak bisa dibohongi guys. Tidak ada yang tutup-tutupi. Tai lalat pun kelihatan. Mau kita umpetin sekalipun kita kelihatan. Kita ngumpetinnya pakai apa? Karena kita meyakini kita telah dibeli dengan tubuh dan darah yang mahal melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Apalagi kita sudah dinobatkan menjadi anak Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuang segala ego kita. Kita membuang segala akar pahit kita. Kita membuang segala kepahitan hidup kita. Kita harus menetapkan karakteristik Allah, sifat Allah di dalam pribadi kita. Apa itu? Yaitu kasihnya. Yaitu apa? Blessingnya. Yaitu apa? Pengampunannya. Ketika kita menetapkan kasih Tuhan di dalam pribadi kita, kita akan belajar, akan mudah untuk mengampuni. Ya. Tidak gampang menyimpan akar pahit. Dan ketika orang lain sekalipun yang belum mengenal Kristus melihat kita, dia melihat kemuliaan Tuhan dalam pribadi kita. Wah, orang ini bawa damai banget sih. Wah, orang ini memberkati hidup saya. Itu yang harus kita tunjukkan. Saya yakin pada waktu itu Paulus menunjukkan itu. Dan banyak orang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus dan mengikuti keteladanan Kristus dalam hidupnya. Karena pelayanan Paulus sangat konsisten betul. Ayo, come on. Kepada kita semua, untuk kita, saya dan saudara, menunjukkan kualitas Kristus di dalam hidup kita. Standar hidup kita adalah standar Kristus. Tidak ada lagi akar pahit. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi gosip. Tidak ada lagi perkataan kotor. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang mencoba menguntungkan kepribadian kita. Ya.
Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang percaya akan ditransformasikan sehingga semakin lama ia akan semakin memantulkan kemuliaan Kristus. Ada perubahan di sini dalam dirinya. Ketika orang percaya bercermin, maka secara rohani pantulan yang ia lihat bukan lagi dirinya yang lama, tetapi semakin lama semakin berubah sehingga berkarakter Kristus di dalam pribadi saya dan saudara. Untuk mengubah itu dari kehidupan kita yang kelam, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa memberikan kekuatan kita untuk kita bisa membentuk pribadi kita menjadi karakter Kristus. Iya. Gak bisa tuh kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kemampuan, sekalipun kita kuliah di tempat yang sangat mahal, sangat ternama, sangat pintar, gak bisa kita. Kalau kita ingin mengubah kehidupan kita menjadi berkarakter Kristus, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ngobrol sama Dia, bekerja sama, izinkan Roh Kudus menjadi GPS kita di setiap kaki-kaki kita melangkah. Roh Kudus akan mengarahkan, menuntun, mengajar, membimbing kita menjadi pribadi berkarakter Kristus. Standar hidup kita adalah Kristus, tidak ada yang lain. Kita harus menjadi role model dong di tengah-tengah kegelapan. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini sebelumnya, guys. Di dalam Yesaya 60 ayat 1-2, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat nanti kemuliaan terang Tuhan itu akan datang kepada orang percaya, yang kemudian akan mengakibatkan orang percaya tersebut akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Percaya, Nabi Yesaya percaya bahwa suatu saat nanti kita, setiap orang percaya, saya dan saudara itu menjadi dampak, membawa perubahan, menjadi terang. Sebab di dalam Yohanes 8 ayat 12 bilang kayak begini, kata Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikut, perhatikan baik, mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang artinya membawa pengaruh, menjadi terang artinya membawa pengaruh. Nabi Yesaya sudah menubuatkan suatu saat nanti setiap orang percaya akan menjadi terang Kristus. Dan Rasul Paulus telah menggenapinya juga di dalam Perjanjian Baru. Dia berbicara bahwa saya dan saudara harus mencerminkan kemuliaan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kembali kasih Kristus dalam hidup kita melalui kematiannya, tubuh dan darahnya yang mahal. Konsisten, guys. Yesus mati di atas kayu salib, tidak utang, tidak kredit, lunas. Bahkan ia menetapkan kita menjadi anaknya, anak-anak Tuhan, guys. Mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang ada di dalam Kristus harus nyata di dalam kita. Tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa kita mementingkan, mengutamakan kepribadian kita untuk melawan dunia ini. Gak bisa. Mencari kepuasan sesaat, gak bisa. Kesenangan pribadi gak bisa. Karena kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Sekalipun ada orang yang sangat membuat kita itu iri hati, benci, sehingga kita menyimpan akar pahit, itu udah gak bisa lagi, guys. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Sekalipun ada orang yang menyakiti kita, kita mengampuni. Karena Kristus adalah kasih, Kristus adalah pengampun, Kristus adalah murah hati, ya, Kristus adalah memberi. Kasihilah musuhmu dan berkatilah dia. Itu yang harus kita tangkap. Ketika hal itu tidak terjadi di dalam hidup saya dan saudara, sekalipun kita Kristen, tapi itu hanya Kristen KTP. Kristen yang sesungguhnya, kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kegelapan.
dengan orang yang tidak percaya sekalipun, kita harus menjadi dampak buat mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.